Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa para wali bisa begitu tenang, bahkan saat dunia runtuh di sekeliling mereka? Mengapa zikir mereka tidak pernah putus, meski bibir mereka diam? Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan, tetapi selalu mereka jaga sejak nafas pertama hingga nafas terakhir. Bukan amalan yang rumit, bukan bacaan yang panjang, melainkan sesuatu yang sedang kamu lakukan saat ini, tanpa kamu sadari. Setiap tarikan nafasmu sedang menyebut nama Tuhan, namun kebanyakan manusia melewatinya begitu saja. Para wali tidak mencari Allah ke langit yang tinggi, mereka menemukannya di antara dada dan tenggorokan. Di sanalah zikir tidak pernah lupa, karena nafas tidak pernah berhenti. Jika hari ini hatimu terasa jauh, ibadah terasa kosong, dan zikir terasa berat, bisa jadi bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena kamu belum masuk ke pintu paling sunyi yang selalu terbuka. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi setelah memahami ini, cara kamu bernapas tidak akan pernah sama lagi. Bab 1. Pintu sunyi menuju ilmu nafas para wali. Pada suatu titik dalam perjalanan ruhani, manusia akan lelah berlari mengejar Tuhan dengan pikiran yang gaduh. Doa terasa kering, zikir seperti hanya berputar di bibir, dan ibadah seolah kehilangan denyut hidupnya. Di saat itulah para wali tidak menambah suara, tidak memperpanjang bacaan, tidak pula mencari metode baru yang ramai. Mereka justru masuk ke pintu paling sunyi yang sering dilupakan manusia, nafas. Nafas yang keluar masuk tanpa diminta, tanpa disadari, namun tak pernah berhenti sejak Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia. Ilmu nafas para wali bukanlah ilmu fisik semata, bukan teknik pernapasan untuk kesehatan jasmani, dan bukan pula amalan instan yang menjanjikan karamah. Ia adalah kesadaran yang sangat halus, di mana setiap tarikan nafas disaksikan sebagai pemberian, dan setiap hembusan nafas dipahami sebagai titipan yang akan kembali. Para wali memandang nafas bukan milik mereka, melainkan amanah Tuhan yang berjalan di antara dua ketiadaan. Belum ada dan akan tiada. Disinilah zikir tidak lagi berdiri sendiri sebagai lafaz, tetapi menyatu dengan ritme hidup. Ketika nafas ditarik, hati terjaga. Ketika nafas dilepas, ego dilebur. Tanpa perlu bersuara, tanpa perlu gerakan, zikir berlangsung terus-menerus karena nafas tidak pernah berhenti, kecuali saat ajal tiba. Inilah rahasia mengapa para wali bisa selalu hadir bersama Allah. Bahkan ketika mereka diam, berjalan, atau tidur dalam kelelahan. Bagi orang awam, zikir sering terasa berat karena dilakukan dengan kehendak diri. Namun para wali memindahkan pusat zikir dari usaha menuju kesaksian. Mereka tidak memaksa ingat, tetapi menyadari bahwa setiap nafas sudah lebih dulu mengingatkan. Nafas menjadi guru yang paling jujur. Ia datang tanpa dipanggil dan pergi tanpa bisa ditahan. Dari sanalah lahir makrifat tentang ketergantungan mutlak manusia kepada Tuhan yang Maha Hidup. Bab ini bukan mengajakmu meniru para wali, apalagi mengklaim derajat mereka. Bab ini hanya membuka tirai tipis agar hatimu bertanya, selama ini kemana nafasmu pergi tanpa pernah kau sadari? Jika satu nafas saja bisa menjadi jembatan menuju kehadiran ilahi, maka berapa banyak pintu yang telah dilewati tanpa disinggahi. Disinilah perjalanan dimulai, bukan dari luar, melainkan dari hembusan paling dekat dengan ruhmu sendiri. Bab 2. Nafas sebagai saksi tauhid yang tak pernah berbohong. Para wali memahami satu hakikat yang jarang disentuh dalam kajian biasa, bahwa nafas adalah saksi tauhid yang paling jujur. Ia tidak bisa berdusta, tidak bisa dipercepat sesuka hati, dan tidak bisa dihentikan tanpa izin. Ketika akal sibuk berdebat tentang ketuhanan, nafas justru telah lebih dahulu tunduk. Ia berjalan dalam hukumnya tanpa pernah membantah, seakan berkata dalam diam bahwa tiada daya, tiada kuasa, kecuali dengan kehendak Allah semata. Di mata orang yang masih terikat pada ego, nafas hanyalah proses biologis. Namun bagi para wali, nafas adalah ayat hidup yang terus dibacakan siang dan malam. Setiap tarikan adalah pengakuan bahwa hidup ini masih dipinjamkan. Setiap hembusan adalah peringatan bahwa pinjaman itu bisa ditarik kapan saja. Dari kesadaran ini,
Tauhid tidak lagi berhenti pada konsep Allah Maha Esa, melainkan menjelma sebagai rasa bergantung total tanpa sisa. Ilmu nafas para wali tidak diajarkan dengan banyak teori, karena hakikatnya tidak bisa ditangkap oleh pikiran yang ingin menguasai. Ia hanya bisa dialami oleh hati yang rela melepas kendali. Saat seseorang menyadari bahwa ia tidak bernapas dengan kekuatannya sendiri, runtuhlah klaim-klaim halus tentang kehebatan diri. Yang tersisa hanyalah rasa fakir yang jujur, dan dari kefakiran itulah cahaya tauhid memancar tanpa dipaksa. Ketika nafas disaksikan sebagai perbuatan Allah, zikir berubah dari aktivitas menjadi keadaan. Tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya, karena di setiap detik hidup, bukti ketuhanan sedang berlangsung di dalam dada. Inilah mengapa para wali tidak sibuk memperlihatkan kesalehan lahiriah. Tauhid mereka berdenyut dalam keheningan, mengalir dalam kesadaran yang tidak terucap namun sangat nyata. Jika hari ini engkau masih merasa jauh dari Allah, barangkali bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena terlalu jarangnya engkau menyaksikan siapa yang menggerakkan hidupmu. Nafasmu masih berjalan sampai detik ini, tanpa meminta izin pada logikamu. Pertanyaannya kini, bukan apakah Allah dekat, melainkan apakah engkau pernah benar-benar hadir untuk menyaksikan kedekatan itu. Disinilah bab ini mengajakmu berhenti sejenak, bukan untuk berpikir, tetapi untuk menyadari. Bab 3. Saat zikir turun dari lidah ke dalam nafas. Ada fase dalam perjalanan ruhani ketika lidah mulai kelelahan mengucap, tetapi hati belum juga tenang. Lafaz zikir diulang berkali-kali, namun pikiran tetap berisik dan dada terasa hampa. Para wali mengenali fase ini bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai isyarat halus bahwa zikir sedang diminta turun tingkat. Dari suara menuju kesadaran, dari ucapan menuju nafas. Sebab selama zikir masih bergantung pada lidah, ia masih mudah terputus oleh lupa. Ketika zikir menyatu dengan nafas, tidak ada lagi kekhawatiran tentang lupa atau ingat. Nafas tidak pernah lupa bernapas, maka zikir yang menumpang padanya pun mengalir tanpa dipaksa. Disinilah para wali tidak lagi sibuk menghitung bilangan, karena yang mereka jaga bukan jumlah, melainkan kehadiran. Satu nafas yang disaksikan dengan penuh kesadaran lebih bernilai daripada ribuan lafaz yang diucap tanpa ruh. Ilmu ini sangat lembut dan sering terlewatkan karena tidak menimbulkan sensasi apapun. Tidak ada getaran hebat, tidak ada pengalaman spektakuler. Justru keheninganlah yang muncul. Namun di balik keheningan itu, hati mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rasa diawasi sekaligus diliputi, rasa kecil namun aman, rasa fana namun dekat. Zikir tidak lagi dibaca, melainkan dihidupi. Para wali memahami bahwa Allah tidak membutuhkan suara hambanya, tetapi kehadiran hatinya. Maka mereka membiarkan nafas menjadi jembatan paling jujur antara makhluk dan Khalik. Saat nafas masuk, kesadaran terjaga. Saat nafas keluar, penyerahan dilepas. Tanpa ritual yang rumit, tanpa bahasa yang tinggi, zikir berjalan seiring hidup itu sendiri. Bab ini mengajakmu merenung dengan jujur. Selama ini, apakah zikir hanya menjadi aktivitas tambahan dalam hidupmu? Ataukah ia telah menjadi denyut hidup itu sendiri? Jika lidahmu lelah, jangan berhenti. Mungkin zikir sedang mengajakmu turun ke tempat yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih sejati. Tempat di mana nafasmu sendiri menjadi tasbih yang tidak pernah putus. Bab 4. Keheningan yang berbicara. Rahasia di balik diam para wali. Banyak orang salah memahami diam para wali. Mereka mengira diam itu kosong, pasif, atau tidak melakukan apa-apa. Padahal justru dalam diam itulah aktivitas ruhani mereka paling padat. Nafas mereka berjalan dalam kesadaran, zikir mengalir tanpa suara, dan hati terjaga tanpa perlu isyarat lahir. Diam bukan ketiadaan, melainkan kepenuhan yang tidak membutuhkan penjelasan. Ketika nafas disatukan dengan zikir, suara menjadi tidak lagi penting. Para wali tidak tergesa-gesa berbicara karena mereka tahu bahwa setiap kata bisa mengganggu keseimbangan batin yang sedang halus. Mereka memilih mendengarkan, bukan hanya suara di luar, tetapi getaran kehidupan di dalam dada. Disitulah kehendak diri mulai melemah,
dan kehendak ilahi terasa semakin nyata. Dalam keheningan ini, seseorang mulai menyadari bahwa yang selama ini ramai bukanlah dunia, melainkan pikirannya sendiri. Nafas yang disaksikan dengan jujur perlahan menenangkan gelombang batin, bukan dengan melawannya, tetapi dengan membiarkannya berlalu. Para wali tidak memerangi pikiran, mereka hanya tidak lagi memberinya pusat perhatian. Nafas menjadi jangkar yang menahan hati agar tidak hanyut. Ilmu nafas ini menumbuhkan adab yang sangat dalam kepada Allah. Seseorang menjadi berhati-hati bahkan terhadap lintasan batin, karena ia merasa selalu berada dalam pandangannya. Inilah ihsan dalam bentuk yang paling sunyi, beribadah seolah melihat Allah, dan ketika tidak mampu melihat, menyadari bahwa diri selalu dilihat. Kesadaran ini tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari cinta yang lembut dan penuh hormat. Jika engkau sering merasa gelisah saat diam, barangkali karena selama ini engkau lari dari keheningan. Padahal di sanalah kebenaran mulai berbicara tanpa kata. Bab ini tidak mengajarkanmu untuk menjadi pendiam, tetapi untuk mengenal kualitas diam yang hidup. Diam yang bernapas, diam yang berzikir, diam yang perlahan membawamu pulang ke pusat dirimu yang paling jujur. Bab 5. Nafas dan fana, saat diri mulai menghilang tanpa dipaksa. Pada tahap tertentu dalam kesadaran nafas, seseorang akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan bahasa. Bukan ekstase, bukan pula kekosongan yang menakutkan, melainkan rasa melemah yang justru menenangkan. Seakan-akan pusat aku yang selama ini begitu keras mempertahankan kendali, mulai melunak dan mengendur. Para wali mengenali keadaan ini sebagai awal fana, bukan lenyapnya jasad, tetapi surutnya klaim diri. Fana tidak terjadi dengan paksaan, apalagi dengan keinginan. Justru keinginan untuk mengalami fana adalah penghalang terbesarnya. Para wali tidak mengejar lenyap, mereka hanya jujur menyaksikan bahwa diri ini tidak pernah benar-benar ada secara mandiri. Nafas yang datang dan pergi tanpa izin ego menjadi bukti paling sederhana bahwa keberadaan ini sepenuhnya bergantung, rapuh, dan setiap saat bisa ditarik kembali. Ketika nafas disaksikan dalam kesadaran tauhid, seseorang mulai kehilangan minat untuk menonjolkan diri. Bukan karena rendah diri, tetapi karena melihat betapa kecilnya peran aku dalam arus kehidupan yang dikehendaki Allah. Pujian tidak lagi mengangkat, celaan tidak lagi meruntuhkan. Semua terasa lewat seperti nafas yang masuk dan keluar, hadir sebentar lalu pergi tanpa jejak. Para wali tidak mengumumkan keadaan fana mereka, karena bagi mereka fana bukan prestasi. Ia hanyalah konsekuensi alami dari pengenalan yang jujur terhadap Allah. Semakin seseorang mengenal siapa Tuhannya, semakin ia lupa siapa dirinya. Dan semakin ia lupa pada dirinya, semakin ringan hidup ini dijalani tanpa beban pembuktian. Bab ini mengajakmu untuk tidak takut kehilangan diri. Yang perlu ditakuti justru adalah mempertahankan sesuatu yang sejak awal bukan milik kita. Nafasmu akan pergi suatu hari, dan bersamanya segala yang kau sebut aku. Jika hari ini dalam kesadaran nafas dan zikir, rasa itu mulai mengecil dengan lembut, jangan ditahan. Mungkin itu bukan kehancuran, melainkan jalan pulang yang sedang dibukakan perlahan. Bab 6. Baka, saat hidup kembali, namun bukan lagi milik diri. Setelah diri melemah dan klaim aku mulai surut, ada fase yang jarang dibicarakan karena sering disalahpahami. Para wali menyebutnya baka, bukan sebagai kebangkitan ego, tetapi keberlangsungan hidup dalam kesadaran ilahi. Nafas tetap berjalan, tubuh tetap beraktivitas, dunia tetap dijalani, namun pusat hidup tidak lagi berada pada diri, melainkan pada kehendak Allah yang disadari di setiap detik. Dalam keadaan ini, seseorang tidak menjadi asing dari dunia, justru ia hadir sepenuhnya. Makan, bekerja, berbicara, dan berinteraksi berlangsung dengan kewajaran, namun tanpa beban kepemilikan. Nafas yang terus disaksikan menjadi pengingat halus bahwa semua gerak adalah titipan. Para wali terlihat sederhana, karena mereka tidak lagi sibuk memperindah citra diri yang telah ditinggalkan. Baka tidak menghadirkan rasa istimewa, justru menghadirkan tanggung jawab batin yang lebih dalam. Seseorang menjadi sangat berhati-hati dalam bersikap, karena ia sadar bahwa hidup ini sedang dipinjamkan kembali setelah ia lepaskan. Nafas yang mengalir kini terasa sebagai amanah yang harus dijaga dengan adab.
bukan alat untuk memenuhi keinginan diri. Zikir dalam keadaan ini tidak lagi terasa sebagai latihan, melainkan sebagai keadaan permanen. Tidak ada usaha untuk ingat, karena lupa pun terasa berada dalam pengawasan. Para wali tidak terkejut oleh keadaan apapun, karena mereka telah menyerahkan pusat kendali. Nafas yang datang membawa syukur, nafas yang pergi membawa ridha. Bab ini mengingatkan bahwa perjalanan ruhani bukan berakhir pada hilangnya diri, tetapi pada kembalinya hidup dengan makna yang lebih jernih. Engkau tetap menjadi manusia dengan tugas dan peranmu, namun kini engkau hidup dari pusat yang berbeda. Jika suatu saat hidup terasa berjalan tanpa beban berat seperti dulu, bisa jadi bukan karena masalah berkurang, tetapi karena engkau tidak lagi memikulnya sendirian. Nafasmu menjadi saksi bahwa Allah lah yang menghidupkan. Bab 7, Adab Nafas. Amanah halus yang menjaga kedalaman ruhani. Para wali tidak pernah memisahkan ilmu dari adab, terlebih dalam perkara yang sedalam nafas. Semakin seseorang menyadari hakikat nafas sebagai perbuatan Allah, semakin ia berhati-hati dalam menggunakannya. Nafas tidak lagi dihamburkan dalam amarah, tidak dibiarkan larut dalam kelalaian, dan tidak dijadikan alat untuk melukai. Setiap hembusan terasa memiliki nilai, karena ia membawa jejak kesadaran. Adab nafas bukan berarti mengontrol secara kaku, tetapi menjaga sikap batin. Para wali memahami bahwa kondisi hati sangat memengaruhi kualitas nafas, dan sebaliknya, nafas yang disadari akan memurnikan hati. Maka mereka menjaga makan, bicara, dan niat, bukan demi kesempurnaan moral semata, tetapi demi kejernihan kesadaran yang terus hidup di dalam dada. Dalam adab ini, seseorang belajar menahan diri bukan dengan menekan, melainkan dengan menyaksikan. Saat amarah datang, nafas disadari. Saat keinginan melonjak, nafas dijaga. Bukan untuk memadamkan rasa, tetapi agar rasa tidak mengambil alih pusat kesadaran. Para wali tidak memusuhi sifat manusiawi, mereka hanya tidak menyerahkan kemudi kepadanya. Kesadaran nafas juga melahirkan kasih yang lebih luas. Ketika seseorang sadar bahwa hidupnya sendiri bergantung pada rahmat setiap detik, ia menjadi lembut terhadap kelemahan orang lain. Nafas yang sama menghidupkan semua makhluk, tanpa membedakan derajat atau kesalahan. Dari sinilah akhlak para wali memancar tanpa dibuat-buat, karena ia lahir dari pengenalan, bukan tuntutan. Bab ini mengajakmu melihat kembali keseharianmu dengan kacamata yang lebih halus. Bukan berapa banyak ibadah yang dilakukan, tetapi bagaimana engkau menghidupi nafas yang Allah titipkan. Jika nafasmu dijaga dengan adab, zikir akan tumbuh dengan sendirinya. Dan ketika zikir tumbuh alami, kedalaman ruhani tidak lagi menjadi tujuan, melainkan buah yang jatuh dengan sendirinya. Bab 8, Nafas dan Waktu, hidup dalam saat yang tidak terulang. Para wali memandang waktu bukan sebagai garis panjang yang dikejar, melainkan sebagai rangkaian saat yang hanya bisa dihidupi satu persatu. Nafas menjadi kunci untuk tinggal di saat ini, karena ia tidak pernah berada di masa lalu atau masa depan. Setiap tarikan hanya terjadi sekarang, dan setiap hembusan pun hanya terjadi sekarang. Disinilah para wali hidup, bukan dalam penyesalan, bukan dalam kecemasan. Ketika nafas disadari, waktu melambat tanpa perlu dihentikan. Kesibukan tetap ada, tetapi kegelisahan kehilangan pijakannya. Para wali tidak tergesa-gesa, bukan karena mereka punya banyak waktu, melainkan karena mereka tidak terpecah. Satu nafas dihidupi sepenuhnya, maka satu saat terasa utuh. Dari keutuhan inilah lahir ketenangan yang tidak tergantung keadaan. Ilmu nafas mengajarkan bahwa ajal tidak perlu ditakuti, karena ia hanyalah nafas terakhir. Ketakutan muncul bukan karena kematian, tetapi karena hidup yang tidak pernah benar-benar dihadiri. Para wali bersahabat dengan waktu karena mereka telah berdamai dengan kefanaan. Setiap nafas bisa menjadi yang terakhir, maka setiap nafas dijalani dengan penuh kesadaran dan syukur. Dalam kesadaran ini, masa depan tidak lagi menjadi beban. Perencanaan tetap dilakukan, tetapi hati tidak digantungkan padanya. Nafas yang datang hari ini sudah cukup untuk hidup hari ini. Para wali bekerja, berjuang, dan berdoa, namun mereka tidak menuntut hasil sebagai milik. Waktu dan hasil dikembalikan kepada yang mengatur.
Bab ini mengajakmu berhenti sejenak dari kejaran yang melelahkan. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk hadir. Jika engkau mampu menyadari satu nafas dengan jujur, engkau telah masuk ke waktu yang paling nyata. Di sanalah Allah menunggu, bukan di masa lalu yang telah pergi, dan bukan di masa depan yang belum tentu datang. Bab 9. Ilmu nafas bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk ditunaikan. Para wali sangat berhati-hati menjaga ilmu nafas dari sorotan yang berlebihan. Bukan karena ia rahasia yang harus disembunyikan, tetapi karena kedalaman ini akan rusak jika dijadikan identitas. Ketika nafas dan zikir mulai disadari, godaan paling halus justru muncul, merasa telah sampai. Di titik inilah banyak pencari terhenti, bukan karena kurang ilmu, tetapi karena kehilangan kerendahan hati. Ilmu nafas tidak mengubah seseorang menjadi sosok yang ingin diakui, justru menjadikannya semakin tidak terlihat. Para wali tidak menandai dirinya dengan istilah-istilah tinggi, karena yang mereka jaga bukan kesan, melainkan kesinambungan kesadaran. Nafas terus berjalan apakah orang lain tahu atau tidak. Zikir terus hidup, apakah dipuji atau diabaikan. Dalam pengamalan yang jujur, ilmu ini menuntut konsistensi batin, bukan intensitas lahir. Tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tempat tertentu. Saat berjalan, nafas disadari. Saat berbicara, nafas dijaga. Saat diuji, nafas menjadi penyangga agar hati tidak runtuh. Para wali menunaikan ilmu ini seperti menunaikan amanah dengan tenang dan penuh adab. Kesalahan terbesar adalah menjadikan ilmu nafas sebagai alat untuk mengejar pengalaman spiritual. Ketika pengalaman dijadikan tujuan, kesadaran justru menjauh. Para wali membiarkan pengalaman datang dan pergi seperti nafas itu sendiri. Tidak dipegang, tidak ditolak. Yang dijaga hanyalah kejujuran hadir di hadapan Allah. Bab ini adalah peringatan lembut agar perjalanan ini tetap murni. Jika suatu saat engkau merasakan kedalaman yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya, jangan terburu-buru menceritakannya. Rawatlah dalam diam, sebab ilmu nafas para wali tidak bersinar di panggung, tetapi memancar dalam kesetiaan yang tidak terlihat. Terus hidup dari satu nafas ke nafas berikutnya. Bab 10. Nafas terakhir. Saat semua zikir kembali ke asalnya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini akan bertemu pada satu titik yang tidak bisa ditawar, nafas terakhir. Para wali tidak menunggu saat itu dengan ketakutan, karena mereka telah bersahabat dengannya sepanjang hidup. Setiap hari, setiap detik, mereka telah berlatih melepaskan melalui hembusan nafas. Maka ketika saat itu tiba, tidak ada yang asing, tidak ada yang dipaksakan. Yang pergi hanyalah apa yang memang tidak pernah dimiliki. Nafas terakhir bukanlah akhir dari zikir, melainkan kembalinya zikir ke asalnya. Selama hidup, nafas menjadi jembatan kesadaran. Saat jembatan itu ditarik, yang tersisa hanyalah apa yang selama ini disaksikan. Allah yang maha hidup. Para wali tidak sibuk membayangkan bagaimana kematian akan datang, karena yang mereka jaga adalah bagaimana hidup dijalani. Dalam kesadaran ini, kematian tidak dipahami sebagai perpisahan, tetapi sebagai penyerahan sempurna. Nafas yang selama ini dipinjamkan, kini dikembalikan. Zikir yang selama ini mengalir tanpa suara, kini tidak lagi membutuhkan wadah. Para wali tidak membawa apapun, karena sejak awal mereka telah melepaskan segalanya. Bab terakhir ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melunakkan hati. Jika hari ini engkau masih bernapas, berarti masih ada kesempatan untuk hadir. Tidak perlu menunggu tua, tidak perlu menunggu sempurna. Satu nafas yang disadari dengan jujur sudah cukup untuk membuka pintu yang sama. Maka ketika video ini berakhir dan suaramu kembali tenggelam dalam dunia, jangan biarkan kesadaran ikut pergi. Tarik nafasmu perlahan, hembuskan dengan lembut, dan sadarilah siapa yang menghidupkanmu saat ini. Karena bisa jadi, bukan ilmu yang selama ini engkau cari, melainkan kesediaan untuk hadir sepenuhnya sebelum nafas terakhir itu datang tanpa pemberitahuan. Sebelum kita benar-benar berpisah, sadari satu hal dengan jujur. Nafasmu masih berjalan, dan itu berarti pintu itu belum tertutup. Jangan buru-buru mencari keluar, karena yang paling dekat seringkali paling terlewatkan. Jika satu nafas saja bisa menghadirkan kesadaran, maka hidup ini tidak pernah benar-benar jauh dari Allah.
Semoga setiap hembusan yang tersisa menjadi jalan pulang, bukan sekadar lewat begitu saja.